Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya, diantaranya lampos.co, lampungpos.id, dan sai100fm.id. Dan masih bersama dengan Bang Ago. Baik. Bang Ago, kita akan membahas trending topik yang ada di lampos.co terlebih dahulu. Di antaranya, kasus COVID-19 Lampung bertambah 26 menjadi 1.851. Yang selanjutnya, 6 hari rapid test di 2 posko perbatasan mendapati 134 orang reaktif. Yang selanjutnya, tren kesembuhan pasien COVID-19 di Lampung menurun. Dan yang selanjutnya, ada PJ Kakon Pariaman diciduk karena narkoba. Yang berikutnya, Nyabu, ASN Dinas Pendidikan Tanggamus dibekuk. Masih sekitar COVID, Bang Ago, ini yang masih menjadi trending topik di lampos.co. Ya, apalagi itu penambahan kasusnya signifikan ya. Jadi secara kumulatif itu kita tutup bulan Oktober kemarin dengan 1.850 kasus ya. Ini jadi PR kita bersama agar supaya di bulan November itu tidak mengulangi peningkatan kasus yang cukup signifikan di Provinsi Lampung. Ya, ada beberapa antisipasi yang sudah dilakukan pemerintah ya, baik Provinsi Lampung secara umum maupun beberapa daerah. Misalnya Bandar Lampung itu berita cukup trending juga. Jadi pemerintah Bandar Lampung itu selama sepekan terakhir itu melakukan rapid test bagi orang-orang yang masuk Bandar Lampung. Nah, itu jadi ada sekitar berapa tadi? 134 orang yang dinyatakan reaktif. Walaupun itu belum benar-benar positif ya, karena harus diuji lebih lanjut ya, misalnya dengan uji swab. Dan di Pringseu juga ada operasi polisi di lapangan, tetapi juga diiringi dengan rapid test. Ya. Ini jadi COVID masih menjadi perhatian masyarakat. Plus ada beberapa berita kriminal ya. Kriminal, narkoba, pembegalan narkoba bahkan terutama ini hampir setiap pekan ada beritanya. Bahkan dari 2 berita di lampos.co yang cukup trending itu aparat PEKON dan aparat ASN ya. Ini cukup mengkhawatirkan. Aparat seharusnya menjadi contoh masyarakat, tapi kok malah justru terlibat narkoba. Mudah-mudahan ini bukan karena dia stres karena COVID ya, Bang Ago ya? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Oke, selanjutnya kita akan beralih ke lampungpos.id. Berita pilihan diantaranya 60 kg ganja diselundupkan pakai jasa pos Indonesia. Yang selanjutnya, kasus COVID-19 kian mengkhawatirkan. Arus balik liburan penumpang udara laut meningkat. Yang selanjutnya, pasangan calon berperan cegah klaster baru. Dan yang terakhir, 200.000 UMKM di Lampung terima bantuan. Nih masih berkaitan dengan, sepertinya berkaitan dengan libur panjang juga ya. Arus balik liburan penumpang udara laut yang meningkat di Provinsi Lampung. Ya, hampir semuanya meningkat. Jadi dari Merak Bakau meningkat, kemudian dari Bandara Raden Intan itu juga meningkat, dan itu juga berkorelasi positif dengan kondisi di lapangan. Tempat-tempat wisata itu pengunjungnya membludak, bahkan jalan-jalan menuju area wisata itu macet. Ya kan? Hotel-hotel di Bandar Lampung itu full ya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah apakah ketika libur panjang dan cuti bersama kemarin itu semuanya tetap disiplin protokol kesehatan, baik dari pengunjung maupun pengelola tempat wisata atau perhotelan, karena itu akan menentukan ya nasib perkembangan COVID-19 Provinsi Lampung November ini. Kalau disiplin itu jadi berkah ekonomi. Iya, betul. Tapi kalau tidak disiplin ya itu bisa jadi malapetaka. Malapetaka, dan musibah untuk kita semua ya. Yang cukup menarik juga ini adalah 200.000 UMKM di Lampung terima bantuan nih, Kak Ago. Ya, yang jelas ketika kondisi susah seperti ini, ya kan, salah satunya juga memang karena COVID, ya kan, kemudian memang kita juga menghadapi resesi ekonomi, ya mau tidak mau pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, termasuk UMKM, karena 95% itu ekonomi kita itu ditopang sebenarnya oleh UMKM yang banyak ini, baik dari segi kontribusi maupun lapangan pekerjaan. Jadi hal yang sudah sepatutnya. Ya, memang UMKM ini dikucurkan ya. Oke, kita beralih ke sai100fm.id. Di antaranya Cantika Abigail rilis single baru Sign berkolaborasi dengan Rai Putra. Yang selanjutnya, puisi Nadine Amizah di panggung Prambanan Jazz Festival 2020. Yang berikutnya, Lee Min Ho buka saluran YouTube sendiri.
Dan yang selanjutnya film terbaru dari BTS tayang di bioskop tanah air pada 5 November. Dan yang terakhir, Tulus tetap tampil maksimal di Prambanan Jazz Festival 2020 meski kondisi sakit. Ada dua berita nih ya tentang Prambanan Jazz Festival, di antara Nadine Amizah dan juga Tulus tampil di sini. Betul, iya. Nadine Amizah dalam event ini dia membacakan puisi sebelum Bernyanyi ya? sebelum bernyanyi dia. Kemudian Tulus dalam kondisi sakit dia tetap ikut dalam Prambanan Jazz Festival ini walaupun itu melakukan record atau rekaman live streaming dari rumah. Tapi yang paling menarik dari event ini adalah ini mungkin rekor ya, sebuah live streaming terpanjang dari jam 16.00 itu sampai jam 22.00. Jadi artinya apa sebenarnya kalau kita kreatif, kita itu masih bisa beraktivitas tapi tetap aman protokol kesehatan. Salah satunya dicontohkan oleh musisi kita dengan menggelar Prambanan Jazz Festival live streaming. Oke, ini sepertinya yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ini pertama untuk streaming gitu ya. Oke, Bang Agung, terima kasih Bang Agung sudah hadir bersama kita hari ini. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah kebersamaan kita dan membahas tajuk dan juga trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu membaca Harian Umum Lampung Pos dan update informasi di lampungpos.co dan lampungpos.id. Dan selalu dengarkan Sai Radio di streamingnya sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa pesan Ibu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Sampai jumpa.